Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang tidak pernah pilih kasih. Tuhan yang maha penyayang, yang sayangnya tidak terbilang, yang hingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah ini. Selawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah kita bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih mau meluangkan waktu untuk duduk bersama mendengarkan apa-apa nasihat-nasihat para ulama serta penyampaian-penyampaian ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, pertemuan kita kali ini akan melanjutkan tentang kitab yang disampaikan oleh Maulana, yang dikarang oleh Maulana Muhammad Zakaria Al-Handalawi tentang Fadilatul Sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Dan belanjakanlah harta benda kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Al-Baqarah ayat 155. Keterangan Huzaifah radhiyallahu anhu berkata bahwa yang dimaksud dengan janganlah menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan adalah tidak mau menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala karena takut miskin, karena takut sengsara, karena dan selainnya, karena takut tidak makan segalanya. Sedangkan harta itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Maka dari itu Allah, karena Ibnu Abbas radhiyallahu berkata bahwa yang dimaksud menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan bukanlah terbunuhnya seseorang di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukanlah terbunuhnya orang di dalam perang yaitu syahid, tetapi tidak mau membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu maksud ayat di atas adalah orang-orang yang takut miskin. Maksud ayat di atas juga orang-orang yang tidak mau membelanjakan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah. Dahkan bin Jubair radhiyallahu anhu berkata bahwa orang-orang Ansor selalu membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kuatnya imannya orang-orang Ansor kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak pernah berpikir untuk bagaimana caranya mendapatkan harta, tapi mereka bagaimana berpikir untuk mensedekahkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka selalu bersedekah. Pernah suatu ketika pada saat terjadinya kelaparan selama setahun, pikiran mereka menjadi kalut sehingga mereka tidak mau menginfakkan harta benda mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terhadap peristiwa inilah ayat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aslam radhiyallahu berkata, ketika kami ikut serta dalam peperangan Konstantinopel, tiba-tiba pasukan orang kafir yang sangat besar jumlahnya datang untuk menyerang kami. Pada waktu itu seorang dari kaum muslimin masuk ke dalam barisan orang-orang kafir seorang diri sambil membawa pedangnya. Bayangkan, bisa kita bayangkan pasukan kafir yang begitu banyak sekali hanya diserbu satu orang saja dengan membawa pedang. Orang-orang Islam lainnya berteriak bahwa orang tersebut yang telah berperang sendirian menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang ikut serta dalam pertempuran tersebut berkata bahwa yang demikian itu bukan menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Ia berkata,
mengapa kalian menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan? Ia berkata, mengapa kalian mengartikan ayat tersebut seperti itu? Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa yang kami alami ketika Islam mulai berkembang dan telah bermunculan para pembela-pembela agama Allah, dari para sahabat, dari para tabi'in dan segala macam. Diam-diam kami orang-orang Ansor berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala sekarang telah memberikan kemenangan kepada Islam dengan lahirnya para pembela-pembela agama Allah seperti para sahabat. Sedangkan harta benda kami seperti sawah, ladang dan sebagainya, karena kami terus mulai rusak. Untuk itu kami bermaksud untuk mengurusi dan memperbaiki sawah ladang. Terhadap peristiwa itulah ayat tersebut diturunkan. Dengan demikian yang dimaksud menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan adalah orang-orang yang sibuk mengurusi diri mereka sendiri, orang-orang yang sibuk mengurusi harta-harta mereka, orang yang sibuk mengurusi dunia mereka, sedangkan mereka lupa apa yang disampaikan oleh Allah, sedangkan mereka lupa apa yang diamanahkan oleh Rasulullah, bahkan mereka lupa apa harta-harta yang diberikan oleh Allah, rezeki-rezeki yang diberikan oleh Allah, mulai dari sawah-sawah mereka, mulai dari ladang-ladang mereka, mulai dari kebun-kebun mereka, hasil-hasil panen-panen mereka, semuanya merupakan salah satu dari rahmat Allah yang Allah berikan. Yang mana rahmat Allah yang Allah berikan itu merupakan titipan subhanallah ta'ala kepada hamba-hambanya. Karena daripada itu, maka titipan-titipan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah mempunyai sedikit dari bagian mempunyai hak-hak orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin, janda-janda, anak-anak yatim dan lain sebagainya. Maka daripada itu, harta-harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan rezeki dari kita yang kita dapatkan dari perkebunan, dari pekerjaan kita dan lain-lain, wajib kita sedekahkan, wajib kita berikan kepada musafir, dan wajib kita berikan kepada apapun yang bentuknya di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti sedekah, anak-anak yatim piatu dan segala macam halnya. Terhadap peristiwa itulah dengan demikian yang dimaksudkan menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan adalah sibuk mengurusi harta kekayaan sendiri dan meninggalkan jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu tidak hanya dikatakan kita berperang saja, tapi jihad fisabilillah itu merupakan seperti anak-anak orang-orang yang menuntut ilmu, berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama Allah, sebagaimana dakwah para solihin, dakwah para sahabat Rasulullah dulu, itu merupakan jihad. Sebagaimana juga kita bersedekah, meluangkan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga merupakan suatu jihad. Jadi jihad yang dimaksud bukan cuma jihad berperang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita bisa berkorban untuk apapun yang kita berikan untuk apapun yang bisa kita berikan dari harta-harta kita untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk para penuntut ilmu, para penuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut ilmu menuntut ilmu agama, para penuntut ilmu yang menyebarkan ilmu agama seperti ulama-ulama di pedesaan, di pelosok-pelosok desa. Maka dari itu, mereka juga merupakan orang-orang yang berjuang jihad fisabilillah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini saja. Nanti kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, pada pertemuan berikutnya. Maka daripada itu, semoga apa yang kita bacakan tadi dari kitab karangan Maulana Muhammad Zakaria, kumpulan kitab-kitab Fadilatul Sedekah, semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi pemirsa yang bisa duduk bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita amalan-amalan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita konsisten beribadah kepada Allah, istiqomah ibadah kepada Allah, istiqomah berdakwah kepada Allah, istiqomah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.